Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Teman-teman, tetap semangat dan jangan patah semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan pada saat ini. Saya harap meskipun kita melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini, kalian bisa memahami materi-materi yang diberikan oleh guru-guru dengan baik. Dan juga selalu diingat, kalau kalian ingin keluar, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun menggunakan hand sanitizer. Oke. Sekarang kita akan membahas materi mengenai pergaulan remaja. Pernah nggak sih teman-teman mendengar istilah pergaulan remaja? Dan apa sih itu pergaulan remaja? Kenapa juga kita harus membahas mengenai pergaulan remaja? Baik, kita lanjut saja. Pergaulan remaja. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau juga dapat dilakukan oleh individu dengan kelompok. Karena manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaannya dengan manusia lainnya. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Dan pergaulan yang kita lakukan itu akan mencerminkan bagaimana kepribadian kita yang sebenarnya. Baik pergaulan yang sifatnya positif ataupun pergaulan yang sifatnya negatif. Kalau pergaulan yang positif, akan mengarah kepada hal-hal yang bentuknya positif, baik kerjasama antar individu ataupun kelompok ataupun hal-hal positif lainnya. Sedangkan pergaulan negatif lebih mengarah kepada pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas adalah hal yang harus kita hindari, terutama bagi kita yang masih mencari jati dirinya. Karena remaja biasanya sangat labil dan mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang belum dia pernah lakukan, meskipun ia tidak tahu apakah hal itu baik ataupun tidak. Pentingnya pergaulan untuk remaja. Nah, teman-teman, pernah gak sih kalian tuh dengar istilah, kalau kalian berteman dengan tukang minyak wangi, maka kalian juga akan ikut wangi. Tapi kalau kalian berteman sama tukang ikan, tentunya kalian juga akan berbau ikan. Nah, ini ialah perumpamaan betapa pentingnya memilih pergaulan. Coba, kalau kalian berteman dengan orang-orang yang pintar, maka tentunya kalian akan ikut pintar kan? Mungkin kalau kalian belum merasa pintarnya seperti mereka, seenggaknya pasti kalian akan merasa menjadi lebih rajin. Tapi coba kalau teman-teman berkumpul dengan seorang pecundang, tentunya kita juga akan ikut-ikutan menjadi pecundang. Nah, manusia itu memiliki naluri mengikuti dan juga meniru, baik mengikuti dan meniru perilaku ataupun ucapan orang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, watak atau sifat manusia terbentuk dari lingkungan dan pergaulannya. Sebuah nasihat mengatakan, rumahmu adalah sekolahmu. Atau berarti juga orang tuamu adalah gurumu. Yang berarti
bahwa sekolah pertama dan utama dalam hidup kita adalah lingkungan di rumah. Bagaimana kelakuan orang tua kita, atau saudara kita, atau orang-orang yang berada di lingkungan kita, maka tentunya akan ditiru oleh diri kita. Dan kalau sudah lulus dari berguru ke orang tua, maka akan melanjutkan ke sekolah, dan sekolahlah yang menjadi lanjutan dalam pergaulannya. Jadi, manusia itu secara gen anak produk dari kedua orang tua. Akan tetapi, perilaku anak produk dari lingkungan atau pergaulannya. Dalam ketiga bahasan di atas, dalam lingkungan remaja, yaitu sekolah ataupun lingkungan rumah mempengaruhi pola pikir dan cara hidup kita. Jadi, kita diharuskan untuk bisa memilih pergaulan agar tidak salah langkah. Faktor yang mempengaruhi pergaulan. Yang pertama, orang tua. Nah, teman-teman, tentunya orang tua itu sangat penting dalam memberikan pengarahan. Karena orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pergaulan kita. Kalau misalkan nih, orang tua kita mengajarkan kita hal-hal yang baik-baik, misalnya tentang tata krama, sopan santun, ataupun hal yang lain-lainnya, pasti tentunya kita akan menerapkan hal-hal seperti itu juga di luar lingkungan kita, atau di dalam kita mencari pergaulan. Nah, tetapi kalau misalkan orang tua tidak mengajarkan anaknya hal-hal baik tersebut, tentunya anaknya juga akan berperilaku seperti itu. Karena ada pepatah yang bilang nih, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Yang kedua ialah saudara. Adik, kalau ada teman-teman nih yang mempunyai baik adik atau kakak, mereka itu juga berpengaruh dalam pergaulan kita. Kayak misalkan contohnya, di sini teman-teman ada nggak yang punya seorang kakak? Nah, contohnya seperti ini. Seorang kakak berperilaku yang tidak baik dalam hal sering membolos saat sekolah ataupun berbohong kepada keluarga. Nah, kalau adiknya melihat hal seperti ini, tentunya adiknya juga akan berperilaku demikian karena ia mengikuti kakaknya. Nah, saya harap kalau teman-teman baik menjadi seorang adik ataupun menjadi seorang kakak, teman-teman bisa memberikan contoh yang baik, oke? Selanjutnya ialah lingkungan. Nah, lingkungan tempat tinggal kita juga tidak kalah penting dari keluarga. Karena kalau kita tinggal dan bergaul di lingkungan yang buruk, maka kita akan juga terbawa buruk. Misalnya, remaja hidup di lingkungan yang kebanyakan orang-orang selalu berbuat yang tidak baik. Misal berjudi ataupun hal lainnya, maka hal itu akan berpengaruh kepada pergaulan anak yang tinggalnya di lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir ialah agama. Pendidikan spiritual atau pendidikan agama kita seharusnya sudah ditanamkan sejak kita masih kecil, sehingga kita mempunyai sikap yang berakhlak dan juga berbudi luhur baik. Karena remaja yang berakhlak akan membuat moral remaja menjadi baik dan mempunyai pegangan dalam hidupnya. Kalau kita tidak pernah menanamkan keagamaan dalam kehidupan kita, tentunya kita akan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas, karena ia tidak mempunyai pegangan dalam hidupnya. Teman-teman, di dalam pergaulan juga ada dampak positif.
Nah, hal ini kalau kita berada dalam pergaulan yang positif. Yang pertama, kita bisa lebih mengenal nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa tahu mana sih hal yang pantas kita lakukan dan mana hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Yang kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang. Karena kita atau berada dalam lingkupan pertemanan, nah tentunya kita akan menyadari, kalau ternyata setiap manusia itu memiliki keunikan yang tentunya harus kita hargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan lebih baik. Nah, kita mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang dan kita mampu untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita. Yang keempat ialah mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Lalu ada dampak negatif. Nah, pergaulan tidak tepat dan menjerumuskan seseorang dalam jurang kenistaan dan kehancuran. Beberapa dampak negatif yang terbentuk akibat pergaulan yang salah. Yang pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas, dan tentunya banyak melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial. Lalu ada masa depan menjadi suram karena ia terjerumus dalam dunia yang kelam, misalkan terlibat dalam tindakan kriminal atau sebagainya. Dan tentunya ketika menjadi pribadi yang sering melanggar norma sosial, pasti akan dijauhi oleh masyarakat sekitar karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku. Dan yang terakhir, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Nah, teman-teman, saya harap dari materi yang saya sampaikan ini, teman-teman lebih mampu untuk menjaga diri dan mampu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan. Karena saya nggak mau kalau teman-teman semua terbawa oleh arusan pergaulan yang bebas dan juga menyesatkan dan tentunya tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat bangsa kita. Jadi, teman-teman jangan mengikuti gaya hidup yang salah ya. Dan juga jangan merasa malu kalau misalkan ada teman kalian mengatakan ketinggalan zaman. Karena yang penting kita berada dalam pergaulan yang sehat atau dalam pergaulan yang positif. Saya harap materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa mengambil pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.